Baik, kembali lagi ke channel Senpai Channel. Kita akan membahas, mengenai bagian dari KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni mengenai, pendaftaran dan pelaporan usaha. Dan jangan lupa untuk, subscribe, like, comment, share channel, Senpai Channel ini untuk, perkembangan, supaya saya lebih semangat lagi dalam, membuat video-video mengenai, mata kuliah kita. Nah, sebagaimana konsep, peta KUP yang telah perlihatkan sebelumnya, kali ini, kita membahas mengenai tadi, mendaftarkan diri dan juga melaporkan usahanya. Nah, syarat atau misalnya, bagaimana kita mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, let's check it out. Kewajiban, mendaftarkan diri ini wajib, bagi orang pribadi dan juga badan yang telah memenuhi syarat subjektif ya, dan juga syarat objektif. Nah, kemudian orang atau badan tersebut mendaftarkan diri, baik itu bisa datang secara langsung ke KPP atau ke KP2KP, yang biasanya ini kantor, penyuluhan, perpajakan ya, atau bisa juga melalui, secara elektronik, tinggal klik aja, bisa lewat handphone atau lewat, laptop, komputer dan lain sebagainya. Dan juga bisa juga melalui, kantor pos atau jasa ekspedisi. Tentu kalau misalnya, kita bingung dalam, pengisian dan lain sebagainya, kita bisa juga menelepon, kering pajak ya, 500, 200 itu ya. Nah, kemudian di mana, kita atau misalnya orang pribadi atau badan tersebut untuk mendaftarkan diri, ya kan? Nah, itu adalah di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Dalam artian, ketika nanti, misalnya seseorang yang sebenarnya, KTP-nya ada di, katakanlah Semarang, Jawa Tengah, tapi dia bekerja dan tinggal di Jakarta misalnya, dia bisa saja, datang ke KPP yang ada di Jakarta, namun dia akan teregistrasi, KPP-nya sesuai dengan alamat KTP-nya itu. Nah, tapi bisa dilakukan di mana aja. Begitu juga kalau misalnya dia mendaftarkan diri melalui, e-registration ya, secara online ya. Tentu juga nanti dia akan memasukkan data dirinya, ya kan, nama, alamat, nomor KTP, dan lain sebagainya. Nah, nanti dia akan di-assign berdasarkan KPP sesuai dengan alamatnya. Adapun badan adalah sesuai dengan tempat, di mana dia kedudukannya. Bagi yang melakukan e-registrasi barangkali, itu sangat memudahkan ya bagi, calon wajib pajak untuk mendaftarkan diri, karena tinggal klik dan ketik, tidak perlu, datang ke KPP, tidak perlu kemana-mana, cukup dilakukan dimanapun dia berada dan bisa dilakukan kapanpun. Misalnya, kalau misalnya dia harus datang ke KPP atau KP2KP itu kan pada hari kerja dan jam kerja. Namun jika dia melakukannya melalui e-registration, maka dia bisa melakukan kapanpun dan dimanapun. Kemudian apa fungsi dari NPWP itu sendiri? Nah, NPWP itu sebagai, identitas wajib pajak. Untuk apa? Untuk, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Ketika seseorang misalnya atau wajib pajak itu memiliki case tertentu, maka dia biasanya kalau dalam hal perpajakan dia akan ditanya berapa nomor NPWP-nya. Atau misalnya ketika seseorang misalnya ingin mencari pekerjaan, ya kan, ini yang sangat umum, ya kan, banyak, terjadi di masyarakat. Biasanya perusahaan itu akan menanyakan, sudah punya NPWP atau belum? Nah, ketika nanti dia diterima, ya kan, diterima di perusahaan tersebut, kalau misalnya dia sudah punya NPWP, tinggal melampirkan NPWP-nya. Kalau misalnya dia belum punya NPWP, dia akan dibuatkan NPWP-nya oleh, atau melalui perusahaan, atau bisa juga mendaftarkan diri secara langsung, ya kan. Nah, ini gunanya salah satunya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu bagi orang pribadi tersebut yang telah bekerja di, perusahaan, maka sebagai dasar untuk, pemotongan atau pemungutan, PPh pasal 21-nya. Kemudian bagi mungkin yang bukan karyawan atau yang usahawan, tentu juga, kalau misalnya dia sudah memenuhi syarat
subjektif dan objektif, dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dan nanti NPWP itu bagi orang berbadi usahawan atau yang punya pekerjaan bebas itu juga bisa digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, di sini tertera pada pasal 2 angka 1 Undang-Undang KUP bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, apa syarat subjektif dan objektif itu? Syarat subjektifnya yang pertama adalah sebagai orang berbadi, ya kan, orang berbadi dan juga warisan belum terbagi, ya kan, badan dan BUT. Sebagai orang berbadi, ya ini syarat subjektifnya adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berniat untuk tinggal di Indonesia. Kemudian warisan yang belum terbagi ini untuk menggantikan beliau yang telah meninggal dunia namun masih memiliki kewajiban perpajakannya dan warisannya belum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Kemudian badan, ini sekumpulan orang ataupun modal, ya kan, badan ini bisa PT, bisa CV dan lain sebagainya. Kemudian BUT ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri, bisa badan atau bisa orang berbadi untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Nah, syarat subjektif ini nanti bisa dikategorikan ke dalam subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang kurang lebihnya mungkin dibahas lebih detail pada sesi yang lainnya. Bagaimana kemudian syarat objektifnya? Syarat objektif untuk mendapatkan NPWP atau wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah dia memiliki penghasilan, ya. Itu adalah syarat objektifnya. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun ya dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi clear ya ini syarat subjektif itu apa, kemudian syarat objektif itu apa dan bagaimana. Nah, siapa yang tadi wajib mendaftarkan diri tadi ketika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif itu? Ya ini orang berbadi, ya. Orang berbadi yang pertama adalah orang berbadi itu kita kategorikan menjadi beberapa, ya. Orang berbadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP, ya. Jadi kalau misalnya di bawah PTKP dia secara objektif memenuhi, cuman di sini syarat yang selanjutnya adalah objektif itu harus melebihi PTKP. Penghasilan tidak kena pajak yang saat ini adalah sebesar 54 juta rupiah untuk status orang berbadi tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Paling lama dia harus mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP adalah akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak tersebut pada bulan yang disetahunkan telah melebihi nilai dari PTKP itu. Kemudian wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, ya kan, termasuk wajib pajak orang berbadi pengusaha tertentu. Menjalankan usaha itu artinya dia memiliki usaha seperti usaha dia memiliki toko baju, dia misalnya jualan secara online, atau dia usaha peternakan, usaha perikanan dan lain sebagainya. Adapun untuk pekerjaan bebas ini bisa dicontohkan seperti dokter, pengacara, akuntan dan lain sebagainya. Maka ketika dia memenuhi syarat itu, dia paling lambat 1 bulan saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. Beda ya ini ya. Kalau misalnya orang berbadi yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas, dia di atas PTKP. Tapi ketika seseorang yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tidak ada syarat di atas PTKP-nya. Kemudian orang berbudi lainnya adalah orang berbudi yang misalnya bisa memilih untuk memiliki NBP sendiri atau ikut pada suaminya, yaitu orang kawin atau wanita kawin ya kan. Nah, wanita kawin ini kalau misalnya dia memilih atau memiliki perjanjian pisah harta ya kan, maka dia bisa memiliki NBP sendiri. Adapun juga orang berbudi juga di sana ada warisan yang belum terbagi, yaitu untuk menggantikan beliau yang telah meninggal dunia namun terdapat warisan yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya, dan di sana ada kewajiban perpajakannya. Nah, ini adalah warisan yang belum terbagi. Nah, siapa yang menjalankannya? Ya, ini adalah ahli warisnya, biasanya anaknya atau istrinya, misalnya kalau yang meninggal adalah ayah atau pihak tertentu yang ditunjuk. Kemudian wajib pajak badan, yakni dia juga wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NBP ya, sebagai pembayar pajak, kemudian juga sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Dan wajib pajak badan ini adalah termasuk BUT ya kan, dan kontraktor atau operator di bidang usaha hulu migas ya. Jadi BUT yang tadi kita sebutkan dalam subjek pajak itu tadi, itu perlakuan perpajakannya disamakan dengan wajib pajak badannya. Nah, ini paling lambat adalah 1 bulan setelah saat pendirian. Ingat ya, 1 bulan setelah saat pendirian untuk wajib pajak badan. Kemudian bendahara ini sebenarnya tidak dimasukkan dalam persyaratan atau subjektif tadi, cuman bendahara ini diwajibkan untuk pula mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan ketentuan yang lainnya, yakni hanya sebagai pemotong dan atau pemungut pajak ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi bendahara ini hanya sebagai pemotong dan atau pemungut, tidak melaporkan SPT tahunan. Bendahara itu tidak ada. Jadi bendahara hanya pemotong, memungut PPh dan juga PPN bagi yang bertransaksi dengan instansi pemerintahan ya kan. Nah, pemerintahan ini ya bisa berarti dalam artian luas ya. Kemudian paling lambat untuk mendaftarkan diri bagi bendahara adalah sebelum melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak. Lalu di mana tempat tinggal atau tempat kedudukan itu? Tadi bahwasanya wajib pajak orang pribadi itu mendaftarkan diri sesuai dengan tempat tinggal. Kemudian wajib pajak badan adalah sesuai dengan tempat kedudukan. Tempat tinggal ya ini adalah rumah tetap orang boleh berada ya kan, bisa rumah tinggal dan keluarganya sesuai dengan identitas kependudukan, jadi sesuai dengan KTP-nya tadi. Kemudian bisa juga rumah tetap orang pribadi tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan. Dalam hal OP mempunyai rumah tetap sebagaimana dimaksud pada hal di atas di 2 tempat atau lebih wilayah kerja KPP ya. Bisa jadi dia seorang itu punya beberapa tempat ya, beberapa tempat tinggal ya. Maka nanti di sana adalah di mana dia lebih banyak melakukan kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan. Kemudian juga bisa juga tempat orang pribadi lebih lama tinggal ya. Dalam hal rumah tetap usaha tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan sebagaimana di atas tidak dapat ditentukan. Misalnya usahanya ada banyak nih, di banyak kota kan nih ya kan, dan itu beda KPP-nya. Maka yang paling lama di mana dia tinggalnya? Bisa jadi dia punya usaha di Bandung, di Tasikmalaya, dan di Bogor. Nah, itu di mana paling banyak usaha itu dijalankan atau dijalankan secara langsungnya? Kalau misalnya hal-hal di atas sulit untuk ditentukan ya kan. Kalau misalnya hal di atas bisa ditentukan ya dengan mudahnya kan gitu kan. Kemudian tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya yang dapat ditentukan oleh Dirjen Pajak ya. Terus untuk wajib pajak warisan yang belum terbagi ya kan, yang wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP adalah tempat tinggal wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan sebelum dia meninggal.
Jadi sebelum seseorang misalnya ada seseorang meninggal dunia ya kan, kemudian dia masih meninggalkan warisan dan warisan itu belum dibagi, serta ada potensi perpajakan di sana. Misalnya seseorang itu punya toko bangunan atau misalnya toko kelontong dan dia belum mendaftarkan diri ya kan, maka wajib mendaftarkan diri sesuai dengan alamat sebelum dia meninggal. Dan siapa yang melaksanakan itu? Yang melaksanakan itu adalah ahli warisnya atau pihak lain yang ditunjuk. Nah, biasanya kalau untuk warisan yang belum terbagi ini jarang ya, jarang sekali untuk mendaftarkan diri. Namun biasanya orang yang telah memiliki NPWP sebelumnya ya kan, kemudian meninggal dan warisannya belum dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, ini kewajiban perpajakannya biasanya dilaksanakan oleh ahli warisnya. Kalau misalnya yang pihak lain ada tapi tidak banyak case-nya. Kemudian tempat kedudukan itu di mana? Tempat kedudukan itu tempat kantor pimpinan perusahaan, pusat kegiatan usaha, serta pusat administrasi dan keuangan berada sesuai dengan akta notaris pendirian perusahaan. Jadi ini based on legal dokumen lah. Kemudian tempat pusat kegiatan usaha berada ya kan. Dalam hal tempat pusat kegiatan usaha terpisah dari tempat kantor pimpinan. Ini pusat kegiatan usahanya itu di mana lebih banyak dilakukannya. Kemudian tempat kedudukan menurut keadaan sebenarnya yang ditentukan oleh Ditjen Pajak. Nah, kalau misalnya tempat kegiatan usaha ini berbeda, dia biasanya mendirikan atau NPWP secara di cabangnya ya. Kalau misalnya di kode NPWP itu yang belakangnya ada angkanya 001, 002 dan seterusnya. Dia wajib pula mendaftarkan NPWP di sana. Karena ini masalah kepentingan untuk pemotongan dan pemungutan perpajakan dan kewajiban perpajakan lainnya yang berada di lokasi lainnya tersebut. Bahwa ketika wajib pajak itu sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tadi kan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ya. Nah, NPWP itu apa? NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, NPWP ini ada kalau misalnya bisa dilihat itu ada 15 digit ya. Jadi 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, kemudian 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Ini kode KPP ya, dan inilah kode cabang. Biasanya untuk yang mendaftarkan diri untuk diri sendiri, baik itu OP ataupun badan itu 001. Kemudian cabang ini kalau misalnya badan memiliki usaha di tempat yang lainnya di luar wilayah kerja suatu KPP, maka dia mendaftarkan diri di sana dan nanti ada dikasih kode 001, 02, 003 dan seterusnya. Contoh mengenai kewajiban ini misalnya adalah Alan ya kan, seorang yang baru lulus kuliah ya, ingin membuka usaha toko UD bangunan ya. Ini bagus ya, dia berwira swasta ya. Kemudian SIUP-nya diperoleh tanggal 20 Mei 2020. Tapi kegiatan usahanya ya kan baru benar-benar dilaksanakan secara aktif pada 1 Agustus 2020. Maka di sini Alan wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Ya kan, jadi Alan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama tanggal 1 September 2020. Contoh yang lainnya ya ini yang terkait dengan wajib pajak badan. Contohnya adalah Udin ya kan, bersama dengan rekan-rekannya bermaksud mendirikan sebuah persekutuan komanditer. Nah, akta pendirian dibuat di hadapan notaris pada tanggal 20 Mei. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. 20 Mei ya, dengan nama CV Udin Sedunia. Kegiatan usaha baru benar-benar dilaksanakan secara aktif pada 1 Agustus 2020. Sama ya kegiatan usahanya ya. Kemudian ketentuannya adalah wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian ya. Maka Udin Sedunia wajib mendaftarkan diri paling lambat tanggal 20 Juni 2020 ya.
bukan 1 September ya, karena orang berbadi itu melihat kapan dia mulai menjalankan usaha, adapun badan kapan dia didirikan, ya kan. Oke guys, thanks for listening or for watching this channel, Senpai channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share the channel to improve and develop this channel forward. Thank you.